Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai beberapa cara tak terduga saat khodam gaib akan memberi pertolongan. Dalam banyak tradisi spiritual dan kepercayaan mistik, khodam sering dianggap sebagai entitas gaib yang setia mendampingi dan melindungi tuannya. Kehadirannya tak kasat mata, namun dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual. Meskipun keberadaan khodam tidak dapat dilihat secara langsung, banyak orang yang meyakini bahwa interaksinya dapat dirasakan melalui berbagai bentuk perlindungan, peringatan, dan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada bahaya fisik, tetapi juga meluas hingga gerak gaib spiritual dan kesehatan, menjadikan khodam sebagai pelindung yang tak ternilai. Berikut adalah beberapa cara tentang bagaimana khodam berperan dalam menjaga keselamatan dan memberikan kekuatan kepada tuannya. Yang pertama, perlindungan dari bahaya fisik. Khodam seringkali dianggap sebagai pelindung yang mampu menjaga tuannya dari berbagai bahaya fisik, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Salah satu cara utama khodam melindungi tuannya adalah dengan mencegah terjadinya kecelakaan atau musibah. Misalnya dalam perjalanan sehari-hari, khodam dapat mengalihkan bahaya yang mungkin datang, seperti mencegah kecelakaan, kendaraan terjatuh atau tertimpa benda berat. Khodam bisa memberikan perlindungan dengan cara yang tidak langsung, misalnya membuat tuannya tiba-tiba merasa ragu untuk melakukan suatu tindakan yang bisa membahayakan dirinya. Misalnya saja, panjenengan sedang mengendarai motor di jalan yang licin saat hujan, namun tiba-tiba kamu merasa dorongan untuk memperlambat laju kendaraanmu. Tanpa alasan yang jelas, tak lama kemudian sebuah kendaraan besar yang tak terlihat sebelumnya, melintas dengan cepat di tikungan. Berkat perlindungan dari khodam pendampingmu, kamu selamat dari kecelakaan yang bisa saja berakibat fatal. Ada pula kisah di mana seseorang merasa ditarik atau didorong oleh kekuatan tak kasat mata pada saat yang genting, seperti terhindar dari kecelakaan fatal atau jatuh dari ketinggian. Misalnya seorang wanita hampir ketabrak kendaraan saat menyeberang jalan, di momen terakhir ia merasa seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tak terlihat, dan kendaraan tersebut melewatinya tanpa menyentuhnya. Dia yakin bahwa khodamnya telah menyelamatkan nyawanya dari bahaya. Selain itu dalam kasus serangan fisik, misalnya dalam perkelahian atau ketika menghadapi ancaman dari orang lain, khodam diyakini bisa memberikan kekuatan ekstra kepada tuannya, atau membuat lawan menjadi ragu dan merasa kalah. Ada pula kepercayaan bahwa khodam dapat membuatmu menjadi tidak terlihat oleh lawan yang berniat jahat, sehingga menghindarkanmu dari bahaya secara efektif. Yang kedua, memberikan firasat atau peringatan. Salah satu cara perlindungan khodam yang sering dibicarakan adalah melalui peringatan atau firasat yang dirasakan tuannya. Khodam dianggap mampu memperingatkan tuannya akan bahaya yang mendekat, baik melalui mimpi, tanda-tanda alam atau firasat batin. Misalnya seseorang yang memiliki khodam, mungkin tiba-tiba merasa tidak nyaman atau gelisah, ketika berada di tempat tertentu, yang berpotensi membawa bahaya. Misalnya kamu tiba-tiba merasa cemas, ketika akan mengantar anakmu ke sekolah dengan rute tertentu. Kemudian kamu memutuskan untuk mengambil rute alternatif, dan kemudian kamu mengetahui bahwa di rute pertama, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan parah. Kemudian kamu mulai menyadari bahwa khodam dalam dirimu telah membantumu untuk terhindar dari bahaya. Selain itu, khodam juga dapat menyampaikan pesan melalui mimpi yang mengandung simbol atau gambaran yang memperingatkan dirimu tentang kejadian yang akan datang. Mimpi ini biasanya aneh dan sangat kuat, sehingga sulit untuk diabaikan. Misalnya jika kamu bermimpi jatuh dari ketinggian, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu harus berhati-hati dalam beberapa hari mendatang, terutama dalam aktivitas fisik. Misalnya saja kamu bermimpi rumahmu kemalingan,
Kemudian saat keesokan harinya kamu merasa cemas, dan memutuskan untuk memperkuat pengamanan rumahmu. Tak lama kemudian, ada laporan pencurian di lingkungan sekitarmu. Namun rumahmu aman, karena firasat yang diberikan oleh khodam dalam mimpimu. Selain itu khodam juga bisa memberikan peringatan, melalui dorongan hati yang kuat. Misalnya kamu merasa tiba-tiba harus menunda rencana perjalanan, tanpa alasan yang jelas, kemudian mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan, di jalur yang seharusnya kamu lewati. Peringatan ini bisa bersifat halus, seperti keinginan mendadak untuk menghindari situasi atau orang tertentu, atau bisa juga sangat jelas melalui suara hati yang tegas. Yang ketiga, membantu dalam urusan spiritual. Khodam diyakini juga berperan besar dalam membantu perkembangan spiritual tuannya. Dalam kepercayaan tertentu, khodam dapat memperkuat hubungan spiritual antara tuannya dengan alam gaib atau dunia spiritual yang lebih tinggi. Hal ini membuat khodam menjadi semacam pemandu spiritual yang mendampingi tuannya dalam proses meditasi, ritual atau doa. Kehadiran khodam dalam praktek spiritual seringkali dianggap mempercepat kemajuan spiritual tuannya. Misalnya ketika kamu sedang bermeditasi, khodam dapat membantumu lebih cepat mencapai keadaan ketenangan batin yang mendalam. Khodam juga diyakini bisa menyingkirkan gangguan mental, seperti pikiran negatif, kecemasan atau ketidakfokusan, sehingga memungkinkan dirimu untuk lebih terhubung dengan dunia spiritual. Selain itu khodam dapat memberikan wawasan atau pencerahan spiritual dalam kondisi tertentu. Khodam dapat berbisik atau memberikan intuisi yang kuat, yang membantu tuannya memahami masalah spiritual yang kompleks, atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan batin. Misalnya saja kamu yang rajin berdoa, tiba-tiba saja mendapatkan pencerahan dalam bentuk mimpi, yang menjelaskan solusi dari masalah hidupmu. Kamu akan percaya bahwa khodam kamulah yang telah membantumu dalam mencapai pencerahan spiritual yang selama ini kamu cari. Banyak orang percaya bahwa khodam juga dapat melindungi tuannya dari gangguan energi negatif atau makhluk halus yang bisa menghambat proses spiritual tersebut. Yang keempat, perlindungan dari gangguan gaib. Khodam seringkali dipercaya sebagai perisai utama tuannya dari serangan gaib atau energi negatif yang dikirimkan oleh orang lain, seperti santet, guna-guna, atau teluh. Dalam kasus ini, khodam dianggap sebagai pelindung yang sangat kuat, yang mampu menangkis atau bahkan mengembalikan serangan tersebut kepada pengirimnya. Khodam dapat menciptakan perisai gaib di sekitar tuannya, yang melindunginya dari serangan makhluk halus, roh jahat atau sihir. Perlindungan perisai ini dapat berupa energi atau aura pelindung, yang menghalangi masuknya energi negatif. Misalnya jika seseorang mencoba menyantet, perisai tersebut akan menangkis energi santet tersebut, sehingga tidak mengenai tuannya. Atau misalnya saja, kamu merasa sering tidak enak badan, dan melihat gejala-gejala aneh pada dirimu, seperti badan lemas tanpa sebab, dan mimpi buruk berulang-ulang. Kamu mulai curiga bahwa dirimu mungkin diserang secara gaib, setelah melakukan ritual perlindungan. Khodam dalam dirimu kemudian muncul dalam mimpimu, dan melawan makhluk gaib yang mencoba untuk mengganggumu. Keesokan harinya, kamu merasa badanmu lebih segar, mimpi burukmu berhenti dan kesehatanmu membaik. Belakangan kamu mendengar, bahwa seseorang yang dikenal sering melakukan praktek sihir, telah mencoba menyantetmu tetapi gagal, berkat perlindungan dari khodam pendampingmu. Dalam beberapa cerita juga dikatakan, bahwa khodam mampu mengirimkan kembali energi negatif tersebut kepada pengirimnya. Sebagai bentuk serangan balik, khodam juga dapat bertindak sebagai penjaga, dalam situasi yang penuh dengan energi negatif, atau gangguan gaib seperti ketika berada di tempat angker, atau mengikuti ritual yang melibatkan makhluk halus. Khodam dipercaya mampu mengusir atau menenangkan makhluk halus, yang mencoba mendekati atau mengganggu tuannya. Yang kelima, pengaruh energi positif. Selain melindungi dari ancaman, khodam juga dianggap mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kehidupan tuannya. Salah satu caranya,
adalah dengan memperkuat aura positif, atau daya tarik spiritual tuannya. Sehingga orang-orang di sekitarnya, merasa nyaman dan tertarik dalam situasi sosial, atau profesional. Kehadiran Khodam dapat membuat tuannya lebih dihormati, disegani dan diperhatikan. Misalnya saja kamu yang bekerja sebagai manajer, seringkali merasa sulit untuk mendapat perhatian dari rekan kerjamu, dan situasi di tempat kerja menjadi penuh konflik. Setelah melakukan meditasi, dan berkomunikasi dengan Khodam pendampingmu, kamu pun mulai merasakan perubahan yang besar, dalam beberapa minggu berikutnya. Rekan kerjamu mulai memperlakukanmu dengan lebih hormat, dan kamu merasa suasana di tempat kerja menjadi lebih harmonis. Hal itu terjadi karena Khodam pendampingmu, telah membantu memperkuat aura positifmu, sehingga orang-orang di sekitarmu, merasa lebih nyaman dan menghargaimu. Kamu merasa bahwa Khodam dalam dirimu, telah membantu memancarkan energi positif, yang membuatmu lebih disegani di tempat kerja. Energi positif yang dipancarkan oleh Khodam, juga bisa membuat tuannya lebih mudah diterima, dalam pergaulan serta mempermudah interaksi sosial. Orang yang memiliki Khodam, seringkali merasa lebih percaya diri, karena mereka merasakan dukungan spiritual yang kuat, di belakang mereka. Selain itu, Khodam juga bisa membantu tuannya menghadapi situasi konflik, dengan lebih tenang dan bijaksana. Sehingga dapat menyelesaikan masalah, tanpa menciptakan permusuhan. Khodam juga bisa memberikan perlindungan terhadap energi negatif, yang dipancarkan oleh orang lain, seperti rasa iri dengki, atau niat buruk. Dalam hal ini, Khodam berfungsi sebagai penyaring yang memastikan tuannya, tidak terpengaruh oleh emosi negatif, atau pengaruh buruk dari lingkungan di sekitarnya. Yang keenam, membantu dalam kesehatan. Dalam beberapa kepercayaan, Khodam dipercaya memiliki kemampuan untuk membantu menjaga kesehatan, gizi dan mental tuannya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan energi penyembuhan, terutama ketika tuannya sedang sakit, atau mengalami kelelahan. Khodam dapat menyalurkan energi positif, yang mempercepat proses penyembuhan, dan membantu mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Selain itu, Khodam juga bisa membantu dalam pencegahan penyakit, dengan memberikan intuisi kepada tuannya, tentang hal-hal yang harus dihindari, seperti makanan yang tidak baik, gaya hidup yang buruk, atau situasi yang bisa menyebabkan stres. Dalam beberapa kasus, Khodam bisa memperingatkan tuannya, tentang potensi masalah kesehatan yang akan datang, sehingga tuannya dapat mengambil tindakan pencegahan sejak ini. Misalnya saja kamu seringkali merasa kelelahan tanpa sebab yang jelas, hingga pada suatu malam kamu bermimpi didatangi sesosok, yang menyuruhmu untuk berhenti mengkonsumsi makanan tertentu, yang selama ini menjadi favoritmu. Kamu pun merasa aneh, tetapi mengikuti nasihat tersebut dan mengubah pola makan. Setelah beberapa minggu, kamu pun merasa jauh lebih sehat dan bertenaga. Kemudian ketika memeriksakan diri ke dokter, kamu mengetahui bahwa makanan yang kamu makan setiap hari, ternyata dapat memperburuk keadaan tubuhmu. Dan kamu pun mulai percaya, bahwa Khodam telah memberikan peringatan, untuk menjaga masalah kesehatan yang lebih serius. Dalam situasi darurat, Khodam dipercaya bisa memberikan kekuatan tambahan kepada tuannya, membantu memulihkan energi fisik dengan cepat, atau bahkan melindungi tuannya dari penyakit, atau gangguan fisik yang serius. Dan itulah tadi beberapa tanda, tentang cara bagaimana Khodam menjaga keselamatan, dan memberikan kekuatan kepada tuannya. Kepercayaan terhadap Khodam pendamping, merupakan bagian dari tradisi mistik, dan spiritual yang sudah ada sejak lama. Meskipun belum bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak orang yang merasakan manfaat dari kehadiran Khodam dalam kehidupan mereka. Apapun bentuk bantuannya, baik secara langsung maupun tidak, Khodam dipercaya dapat memberikan rasa aman, bimbingan, dan energi positif bagi mereka yang percaya dan berusaha menjalin hubungan baik dengan makhluk pendamping ini. Namun, penting diingat bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, usaha dan doa tetap menjadi kunci utama kesuksesan dan kebahagiaan. Kehadiran Khodam
Bagi mereka yang mempercayainya, hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat keyakinan, dan membantu menjaga keseimbangan hidup. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan menambah wawasan bagi Anda semua yang menyaksikannya. Dan terakhir, jika panjenengan memiliki pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Karena pasti komentar panjenengan, akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan, semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan, dan kemudahan dalam mencari rezeki, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.